Eneh kagak mau main bola sama kita apa? Demam sepak bola antar negara ternyata sampai juga ke desa nih. Cuman mereka punya cara sendiri buat main bola. Bola yang Ayah tendang nih bukan dari kulit, tapi dari anyaman daun pandan hasil karya warga. Kalau pemain bola dunia berebutan piala, kali ini Ayah cukup ikut seru-seruan main bareng mereka. Di Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, daun pandan duri bukan sekedar tanaman liar. Dari tangan-tangan terampil warganya, daun ini berubah jadi tikar, tas, bahkan bisa dibikin bola anyaman yang menemani masa kecil anak-anak di sini. Biarpun sederhana, tapi semangatnya kagak kalah sama bintang-bintang sepak bola dunia. Ternyata ya, nggak cuma turnamen sepak bola dunia aja ya kan yang seru. Tapi kita juga seru nih main bola ya. Ya. Nah, sekarang Om mau nanya nih. Kalian, nah ini kan lagi ada turnamen sepak bola dunia ya kan? Ya. Kalian dukung yang mana nih? Untuk negara dulu ya, negara ya. Kamu, negaranya apa yang kamu dukung? Argentina. 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 Kamu? Portugal. 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 Wah, sekarang kalau Om Botak nih, Om Botak tetap Indonesia. Indonesia karena ada Rizky Ridho, Beckham Putra. Wow. Indonesia di hati, Garuda di dadaku. Nah, kalau anak-anak jago main bola, ibu-ibu di mari juga jago banget nih bikin anyaman dari daun pandan sejak kecil. Tapi sebelum jadi anyaman cantik, ada satu pekerjaan yang menantang, yaitu panen pandan duri. Ya Bu. Bentar, ayo dipanggil Ibu bentar ya. Kalian main dulu aja lanjut. Sini Iya Bu, bantuin kenapa? Ibu nih mau ngambil bahan bakunya. Oh, bahan bakunya udah habis. Ya, udah habis nih. Oh, udah tinggal dikit ya. Ya udah. Tinggal dikit lagi. Ambilnya di mana Bu? Di kebun. Di kebun ya? Iya. Udah, yuk. Desa Bandung punya kebun pandan dengan luas total 16 hektar. Lokasinya nggak jadi satu area, tapi terbagi di beberapa titik. Memanen pandan duri bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan juga hati-hati. Setiap pohon biasanya cuma diambil 3-5 helai daun aja. Tujuannya supaya tanamannya tetap hidup subur. Nah, daun yang diambil yang kayak gini nih. Cukup tua, panjang, dan juga utuh. Jadi untuk memanen daun pandan berduri ini nggak mudah ya. Karena pertama kita harus masuk dulu karena di area pinggiran ini rata-rata udah dipanen sama ibu-ibu di sini. Jadi ayah harus masuk ke dalam. Nah untuk masuk ke dalam ini karena ini rimbun, pasti ada aja yang nyangkut duri-durinya, entah di baju, di celana, bahkan di tangan. Ketika kita panen pun kalau nggak tahu caranya, nah karena dia punya duri nih bisa dilihat. Di setiap lembar daun pandan dijaga sama duri-duri tajam di hampir semua sisinya. Salah pegang, siap-siap aja, jari langsung kesangkut duri. Jadi kita mau ke atas ke bawah pasti kesenggol, pasti ketusuk tuh. Jari juga tusuk. Harus hati-hati dan penuh perjuangan. Setiap langkah kudu penuh perhitungan. Salah nyibak daun, baju ame celana Ayah juga bisa nyangkut. Yang di bawah-bawah udah habis nih teh. Ayah lihat di atas-atas sana tuh, kayak masih belum dipanen tuh teh. Ya belum, udah ambil. Kira-kira Ya. boleh? Boleh, boleh. Boleh seriusan? Ayah naik nih kalau boleh. Ya. Oke, ayah panen yang di atas ya. Nah, sekarang Ayah pengen uji nyali nih di tengah kebun pandan duri. Kalau emak-emak milih panen daun yang paling gampang, kalau Ayah malah penasaran naik ke pohon pandan duri yang paling tinggi. Nah, sekarang ayah mau naik nih Ya. ke pohon pandan yang paling tinggi di sini. Karena tadi yang di bawah-bawah udah habis. Nah, ayah sanggup nggak nih buat manen yang di bagian atas? Karena di atas rimbun banget. Tadi ayah di bawah aja ketusuk-tusuk. Apalagi menjangkau yang di atas. Coba ayah dalam waktu 1 menit kira-kira ayah dapat seberapa banyak daunnya ya. Mak, doain ayah, Mak. Iya. Hati-hati. Oke. Oke.
Dari jauh kelihatan batangnya mulus-mulus aja, tapi pas dipegang ternyata banyak juga akar berdurinya. Waduh. Nah, ini dapet nih. Ini 30 detik lagi botak, buruan. Semangatnya sih tinggi, tapi pohonnya ikut goyang tiap ayah motong daun. Badan ayah jadi ikutan berayun di atas nih. Hahaha. Ya, sip. Semangat botak, terus. Kata emak sih, pohon pandan ini kagak sekuat pohon kayu lainnya. Jadi di atas ini setiap gerakan kudu pelan-pelan. Ayo paham kenapa pekerjaan ini kagak bisa diburu-buru. Salah satunya biar tangan kagak jadi korban. Wih, oke Ma, udah. Aduh. Ya udah. Jadi Ayah dapat berapa Mak? Dapat 16. Dapat 16. Iya. Ini Ayah bisa dapat lebih kalau batangnya nggak goyang-goyang Mak. Iya. Ternyata batang pandan ini rapi ya Mak, goyang-goyang Mak ya. Ya, Tapi Mas, itunya goyang-goyang. oke, tapi untuk 16 ini menurut Mak gimana Mak? Dikit. Oh dikit. Iya, dikit. Oh, Kiranya ke di atas itu susah. susah. Oh, Kalau di bawah itu kalau di bawah gampang ya Mak? Gampang. Dapat 50 Dapat saya. 50? Iya. Oke, jadi menurut Mak nih kalau misalkan di bawah mah gampang. Gampang. Dipanen tuh Iya. bisa dapat 50 ya Mak? 50. 50. Kalau di atas susah. Jadi untuk dapat 16 daun aja udah alhamdulillah ya Mak ya. Alhamdulillah. Nih Mak, Udah bagus itu. Ayo juga. ketusuk-tusuk Mak tadi Mak tuh. Tangannya tuh banyak tuh Kasihan titik-titik tuh. amat nih. Tapi nggak apa-apa Anak Mak. emak. Yang penting Aduh. Ayah udah bisa Ya, dapetin ya. 16 Ya. lembar ya Mak. Ya. Dari tadi panen, Aye masih penasaran. Apa iye panen daun pandan duri pakai arit itu wajib? Atau sebenarnya tangan kosong bisa kagak ya? Ah, Aye pengen nyobain sendiri buat ngebuktiin. Oke, sekarang Ayah mau coba manen pakai tangan kosong ya. Ayah penasaran nih, kenapa sih ibu-ibu di sini panen pakai arit? Apakah menghindari duri atau mempermudah untuk manennya? Sekarang Ayah mau coba pakai tangan kosong. Baru sekali narik jari langsung dijepit duri. Makin kuat narik, makin dalam nancepnya. Wah, bener dah. Arit ternyata bukan sekedar alat buat motong daun pandan, tapi sekaligus perisai buat nyelamatin tangan dari duri daunnya yang tajam. Ternyata Ayah nggak sanggup buat panen daun pandan ini dengan tangan kosong. Si ibu-ibu di sini benar, dia harus menggunakan alat pakai arit. Karena pertama, yang Ayah rasain di sini ketika pakai tangan, udah pasti ketusuk. Ada yang menghindari tusukan begini, posisi begini, tetap aja ada yang nusuk di jari. Jadi nggak bisa maksimal buat ngeluarin tenaganya, karena semakin ngeluarin tenaga, semakin ketancep jari-jarinya nih. Jadi udah benar menggunakan alat itu bisa mempermudah memanen daun pandan ini dan menghindari duri. Buat yang takut, minggir! Sebelum dibawa balik, daun pandan duri ini kudu dikumpulin dan juga diikat rapi. Tiap ikat biasanya antara 10 sampai 20 lembar daun. Setelah itu, ujungnya dipotong biar ukurannya seragam dan juga gampang waktu ngebawanya. Kalau udah banyak, alasin karung buat dibawa pulang. Abis dipanen, perjalanan daun pandan buat jadi anyaman masih panjang banget nih. Sampai di rumah, Ayah sama emak-emak di mari langsung buang duri-durinya yang nempel di daun. Ngebersihin satu persatu pakai alat khusus yang terbuat dari kawat dan juga gagang bambu kayak gini. Kalau udah bersih, belah daunnya jadi beberapa bagian yang lebih tipis supaya gampang dianyam. Terakhir, daun pandan yang udah berukuran kecil dilenturin pakai bambu. Air dalam wajan udah mulai panas nih, dan juga stok daun pandannya udah cukup banyak. Waktunya kita ngerebus daun supaya seratnya tambah lentur dan juga kuat. Kalau udah direbus selama 2 jam, daun bakalan berubah warna jadi kecoklatan.
Waktu proses penjemuran, cuaca nih yang jadi penentu. Kalau mataharinya terik kayak begini sih, proses jemurnya bakalan lebih cepet. Jadi yang ayah lakuin ini proses penjemuran ya Teh ya? Proses penjemuran yang dimana ini tuh udah direndam 1 harian ya Teh? Di tangan terampil warga desa Bandung, daun pandan duri bukan lagi sekedar daun liar. Dari daun berduri bisa diubah jadi karya seni yang menghidupi banyak keluarga di sini. Siapa sangka di balik lumpur sawah Cisungsang, Kabupaten Lebak, ada makanan favorit warga. Namanya toe, sejenis kerang air tawar yang ukurannya bisa segede telapak tangan. Buat bisa dapetinnya, ayah kudu ngubek-ngubek lumpur dan juga ngeraba satu-satu. Waduh, bisa nggak ya? Kali ini, ayah ditemenin ame Mak Lingling sama Teteh Lengga yang udah biasa berburu kerang toe. Iya. Mak. Tuh lihat, gede-gede kan? Sini toenya gede-gede. Wah Mak, ayo dapet nih Mak. Sini. Nah, Nih, sini itu, toh, masuk wah toh. gede-gede. Sawah yang udah dibajak dan tergenang air kayak begini jadi rumah favorit buat hewan air bercangkang ini. Kalau ayah lihat cara Mak Lingling dan juga Teteh, nyari toe ini kagak bisa dilakuin terburu-buru. Kita kudu sabar ngeraba dasar sawah. Kita ubek-ubek dengan penuh perasaan. Kalau beruntung, tangan kita bisa kerasa ada benda keras berbentuk melengkung. Nah, itu dia kerang toe. Pas dapet, ayah jadi makin semangat buat cari lagi. Toe di sini sebesar tangan nih, hampir sebesar tangan. Mak, Ya. kalau udah ada yang sebesar ini nih Mak, pasti banyak. Wah, Mak dapet yang lebih gede lagi. Mak Lingling sama Teteh langsung nunjukin hasil temuannya masing-masing. Ternyata toe yang ayah dapet masih belum ada ape-apenya. Yang mereka dapet ukurannya jauh lebih gede. Mak, kalau biasanya kalau ada yang besar-besar gini Mak, anaknya banyak Mak di sini. Oh gitu. Anaknya sama yang seukuran gininya tuh banyak juga. Ayo Mak, cari lagi Mari Mak. kita cari lagi. Kalau ayah lihat-lihat, ukuran jumbonya ini berasal dari kesuburan sawah yang nyimpen banyak sari makanan di dalamnya. Sekilas emang kelihatan kayak sawah pada umumnya. Tapi waktu masuk ke dalamnya, baru kelihatan deh tuh kehidupan toe yang sesungguhnya. Mereka bersembunyi di antara lumpur dan juga genangan air sawah. Bahkan sebagian terkubur seluruhnya di dalam lumpur. Ini Teh. Dapat nih Teh. Di tengah usaha ngumpulin toe, ayah masih kepikiran ide yang mungkin belum pernah dicoba sama Mak Lingling dan juga Teteh Lengga. Kalau toe ada di dalam lumpur, berarti bisa dideteksi dengan telapak kaki juga. Nah, ayah pengen coba. Mak, Ya, berapa tak? Mak, tadi kan kita nih Teh nyari pakai tangan ya Mak, ngerogoh-rogoh. Ya. Nah, ayah punya cara Mak. Mana? Caranya beda dari cara Mak sama Teteh nih. Gimana dong? Ayah mau cari pakai kaki Mak. Masa bisa? Emang bisa pakai kaki? Bisa dong botak dalam. Coba buktikan. Oke, dalam waktu 1 menit ya Mak. Siap. Ayah mau cari pakai kaki. Mak, Oke. jangan ikutin ayah, takut Mak susah nyarinya. Biar Iya. ayah aja. Mau pakai tangan. Tantangan dimulai. Selama 1 menit, ayah bakalan nyari toe di dalam lumpur tanpa pakai tangan buat ngeraba. Ayah kudu nemuin toe dengan ngandelin telapak kaki. Awalnya sih susah, semua yang kena telapak kaki terasa sama. Tapi makin lama, ayah mulai bisa ngebedain mana batu, mana toe. Karena dia di dalam lumpur Mak. Jadi harus di korek-korek. Nah, dapat lagi nih. Nih, dua. Ternyata seru juga nyari toe dengan cara ayah yang agak lain nih. Setiap toe yang berhasil diangkat, nambah semangat ayah buat nyari lagi. Biar kate kedengerannya nyeleneh, ternyata cara ini cukup efektif. Waktu mata udah nggak bisa bedain lagi mana lumpur, batu, dan juga toe.
Nah, yang paling penting malah bikin Aye makin paham karakter lumpur dan juga tempat hidup Toe di mari. Yes. Oh, Mak, dapat berapa, Mak? Waktu udah habis. Sebenarnya 14 yang. 14. 14 pakai kaki. Iya. Wah, 1 menit. dalam 1 menit. Mantap kan? Mantap. Akhirnya Aye berhasil nih. Mak, udah banyak nih. Setelah wadah terisi penuh, Aye pengen pindah ke sungai buat ngebersihin Toenya dari lumpur. Ke sana. Yuk. Ayo kita bersihin. Air sungai gunung yang jernih bisa ngebersihin semua kotoran yang nempel di cangkang Toe. Proses ini sih kelihatannya sepele, tapi kalau masih ada lumpur yang nempel, rasa Toe bisa jadi kurang nikmat dan bau lumpur. Makanya semuanya kudu Aye bersihin sampai benar-benar bersih. Biasanya Mak Lingling kudu ngerebus Toenya dulu buat buka cangkangnya yang keras. Tapi kali ini Aye pengen nyoba buka cangkang Toe langsung dengan tangan kosong. Kira-kira Aye bakal berhasil kagak nih? Yang bisa nebak, nanti Aye kirimin Toenya ke rumah dah. Mak, Ya. Toe ini setelah kita bersihkan, Ya. umumnya diapain, Mak? Direbus apa diapain? Kita rebus dulu. Rebus dulu. Kalau udah direbus kan nantinya pada kebuka. Pada kebuka. Iya, jadi kita ngambilnya ini kan biar kebuka dulu. Oh, Baru nanti ya. dicongkel. Mak, aman kalau direbus. Tuh, gini aja nih, Mak. Ayo mau coba buka langsung sekarang nih, Mak, pakai tangan. Bisa emang. Enggak. Tak, harus dicoba, Mak, kalau bisa. Buktikan tak kalau bener bisa. Toe yang masih hidup biasanya nutup cangkangnya rapet banget supaya kagak diganggu sama predator. Hebat Bapak, weh. Nah, Pas coba buka, Aye kudu hati-hati lantaran bagian pinggir cangkangnya tajam banget. Bisa. Oh. Salah pegang sedikit, jari Aye bisa tergores. gede nih. Coba tak. Wah, ini gede nih, Mak. Ayo coba nih, Mak. Hati-hati tak. Tajam mitanya, tajam. Ngelawan dia, Mak. Cakangnya, tajam cakangnya. Oh, sama. Ya. Ayo, stop. Aye kudu bisa buka cangkang Toe sebanyak-banyaknya nih. Mak. Dapat 4, Mak. Dapat 4. Suka nggak? Tapi emang udah paling bener, Mak. Direbus aja biar langsung buka Iya semua, Mak. bang, emang. Ya takut. Minggir. Seperti biasa, kalau Aye udah ketemu air, bawaannya kagak tahan buat nyemplung. Setelah bergelut ame lumpur, kagak ada yang lebih nikmat selain ngerasain segernya air sungai ini. Wah, mantap! Di Desa Cisungsang, Kabupaten Lebak, Banten, sukun bukan sekedar camilan. Buah ini sering hadir di acara syukuran, kumpul keluarga, sampai jadi temen ngopi. Teh, bade ke mana? Iya, bade Hah? ngalah sukun. Oh, ngalah sukun. Emang seueur sukuna teh? Bade di anggo ieu di hajatan. Udah hajatan. Saya mau acara di itu kesepuan sana. Nya eta. Oh, biasa lah mana di nyandak terus si botak kan itu. Ayo atuh Oh, mangga. Bisa. benar, bisa. Oh, oke. Siap. Ayo, Bos. Ayo. Kan banyak, Kak. Ayo. Ayo. Pohon sukun punya satu keunikan. Semakin tua pohonnya, semakin rimbun daunnya, dan semakin banyak buah yang bersembunyi di balik rantingnya. Kata Kang Ade, pohon sukun di mari bisa berbuah berkali-kali dalam setahun. Kagak heran kalau tanaman ini disebut sebagai salah satu sumber pangan masa depan. Hai, Kang. Hati-hati, Kang, ya. Pokoknya ayo doain dari sini dah, Kang. Kang Ade naik pohonnya cepet bener dah, kayak pakai tangga aja. Padahal pohonnya tinggi, udah gitu cabangnya jauh-jauh. Aye ngeliatnya aja udah ngeri-ngeri sedap. Sekarang giliran Aye beraksi, bukan naik pohon nyusul Kang Ade, tapi nangkep sukun yang dijatohin Kang Ade dari atas.
buah sukun ini bukan bola yang enteng buat ditangkep. Yang bikin susah lagi, arah jatuhnya kagak selalu lurus. Ketarik galah bikin sukun berubah arah. Nyenggol ranting dikit, langsung belok arah. Mata ayah kudu fokus, refleks juga kudu bagus. Udah gitu, tangan kagak boleh telat nangkep buah sukun yang jatuh. Dapat. Nah kan, baru aja mau ditangkep, sukunnya udah meluncur ke tanah. Efek gravitasi bikin buah sukun yang berat meluncur kenceng ke tanah. Mas, ya. Mantap. Wah, ini gede banget. Setelah beberapa kali lolos dari genggaman, akhirnya ayah berhasil nangkep satu sukun utuh. Teh. Nah, ini tadi si Kang Ade sengget nih, hasil yang gede-gedenya nih. Udah ayah, awas hati-hati berat teh. Nah, di bawah aja kali teh. Lihat Kang Ade masih asik di atas, ayah jadi kagak enak kalau cuma nungguin di bawah. Sekarang giliran ayah yang naik dan nyoba ngebuktiin kalau ayah juga bisa petik buah sukun lebih banyak dari Kang Ade. Kang Ade, aman? Aman. Gini aja Kang, nanti ayah yang gantian. Ayah yang naik ke atas. Ayah pengen tahu nih, Kang Ade tadi kan dapetin berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4 sama yang tadi kecil-kecil ada. Nah, ayah mau coba lebih banyak dari Kang Ade nih. Siap ya? Ayo, Kang Ade turun sekarang. Sekarang ayah pengen nyoba. Ya. Ini ketinggiannya bisa dibilang 20 meter ada, 10 sampai 20 meter. Ngeliat Kang Ade dari bawah, kelihatannya gampang banget. Tapi pas naik, baru kerasa susahnya manjat pohon segede ini. Mane jarak pijakan kaki dari cabang ke cabang lainnya panjang bener, bikin ayah mikir mau naruh kakinya kemana. Di samping pohon yang tinggi, ayah ini berusaha buat menstabilkan galah. Karena galahnya ini berat banget. Dan buah-buah sukun ini ketutupan ranting-ranting yang tebal ya. Jadi ayah tetap jaga keseimbangan untuk galahnya ini. Wah, dan posisi buah sukun ya, asal kalian tahu, posisi buah sukun itu bukan ada di batang nih buahnya. Dia nempelnya di ujung-ujung ranting. Jadi ngejangkaunya itu lumayan ekstra. Dan banyak halangan dari ranting-ranting yang tebal nih. Ayah lagi berusaha buat ambil yang di ujung sana nih. Semoga dapet ya. Akhirnya ayah bisa jatoin buah sukunnya. Pokoknya ayah salut deh sama Bang Ade ya. Sama Kang Ade. Karena ayah tadi baru dapet 4. Kang Ade sebentaran udah dapet lebih dari 6. Tak, atos tak, tos kenging seueur. Udah, aman. Oke, si Teteh buru-buru mau masak ya, jadi ayah mau turun dulu, udahan dulu. Udah cukup, tadi lumayan dapat banyak kan. Ya Teh, ayo turun Teh. Syukur dah, hasil panen hari ini udah lebih dari cukup buat dibawa pulang. Hari ini ayah lagi nemenin Teteh Jessica panen buah liar di sekitaran kampung. Ini ayah lagi ada di atas pohon mangga. Tapi tujuan ayah bukan pohon mangga ya, yang diambil buahnya. Ayah mau ngambil buah Corolla. Di daerah sini dikenal Corolla. Tapi kalau di daerah lain biasa disebut buah konyal ya. Corolla bukan tanaman yang punya batang gede. Dia tumbuh merambat dan juga numpang ame pohon yang lebih tinggi supaya bisa ngedapetin sinar matahari. Makanya kalau mau panen, yang dipanjat bukan pohon Corollanya, tapi pohon yang dia tumpangin. Ini tanaman liar bisa tumbuh di mana aja, tapi dia harus butuh tumbuhan lain untuk merambat. Agak susah nih ngejangkaunya, jadi ayah harus goyang-goyang kayak gini biar buahnya pada jatuh yang matang-matang.
Ayo. Masalahnya nih, batang pohon mangga tempat Corolla merambat nih kecil banget. Aye kagak bisa asal goyang. Salah-salah, bukan buahnya, tapi Aye yang jatuh duluan. Ih, amit-amit deh. Sedikit demi sedikit, buah Corolla yang udah tua mulai berguguran. Yang mateng bakal lepas dari ranting rambatnya dan yang muda bakalan bertahan. Seolah alam udah punya cara sendiri buat milih buah mana yang siap dipanen. Tak, atas tak. Mana teh? Itu tinggal yang hijau-hijau lagi. Ah iya tinggal hijau teh ini teh. Ya, atas tak, atas. Nggak. Atas apa teh? Udah. Udah. Oh, iya teh. Oke. Ini udah susah nih. Yang hijau-hijau nggak mau putus. Kagak cuma naik pohonnya aja yang butuh keseimbangan, turunnya juga sama-sama menantangnya. Tak. Udah semua nih teh. Tuh tak. Oh, masih ada? Baksir, kene tak. Oh iya, jadi teh. Ayah turun aja deh. Ayah yang ambil. Teteh sini Hati-hati, aja. Teh. Nanti jatuh nih. Nah, buahnya matang-matang nih. Sekilas, buah ini mirip ame Markisa Mini. Kulitnya tipis dan kuat. Ayo mau ngetes dulu nih rasanya. Banyak nih teh. Mau cobain gak tak? Cobain bisa langsung dimakan. Boleh. Oh. Ini tuh bisa nurunin buat yang darah tinggi. Oh, jadi ketika ini dimakan, buat orang yang punya tekanan darah tinggi bisa buat nurunin. Iya. Ternyata udah lama masyarakat di mari mengenal manfaat buah Corolla ini. Nah, kalau udah ada yang bilang bisa dimakan langsung, botak mah kagak perlu disuruh 2 kali. Ayolah, langsung eksekusi aja. Cara ngebukanya, Aye kudu pencet kulit buahnya kayak begini. Wah, dalamnya kuning, orange ya teh. Wow, banyak airnya dia. Nah, coba yang matang dulu ya. Wah, ini kayak Markisa ya teh. Matang. Kata tetenya matang manis. Manis apanya teh? Asem nih, bentuk kayak Markisa dan ada bijinya. Warna dan bentuk boleh sama, tapi soal rasa belum tentu. Enak banget deh. Jangan dikunyah, langsung ditelan aja. Nah, wah tetenya parah nih. Dibilang manis kata tete yang matang. Ternyata asem. Ternyata makan buah kagak bisa cuman lihat dari tampilan dan warnanya aja. Ternyata nih rasa buah Corolla ini asem banget. Teteh ngerjain Ayah nih. Tapi Ayah jadi tertantang. Pengen nyoba seasem apa sih buah yang masih mentah. Lumayan kan buat ngusir ngantuk. Ya gini teh, yang matang aja asam, apalagi yang masih hijau teh. Ayah boleh nyoba yang hijau. Boleh. Kebetulan Ayah darah tinggi nih. Ayah sih ngide aja, tapi nggak tahu juga rasanya bakal seasem apa nih. Wah, walaupun dia hijau, dalamnya tetap orange ya. Nih, yang terasemnya nih teh. Ayah mau coba tahan kurang lebih 1 menit di dalam mulut, nggak langsung telan teh. Ayah paling jago kalau nahan di dalam mulut nih. Baru 1 suap, wah muka Ayah udah mulai berubah. Ternyata buah Corolla muda asemnya bikin apotek tutup alias kagak ada obat. Aduh, asem bener. Mata Ayah udah mulai berkaca-kaca nih. Udah gitu, air liur Ayah juga mulai ikut menuhin mulut. Wah, tinggal beberapa detik lagi. Ayah kudu berhasil. Satu menit berhasil teh. Akhirnya 1 menit berlalu.
Ai bisa nuntasin tantangan ini biar kate muka Ai memerah kayak udang rebus. Rasanya kacau, asam banget. Ternyata di antara tanaman kebun yang bernilai ekonomi masih banyak tumbuh buah liar dengan cita rasa yang khas. Buah Corolla salah satunya. Buat yang takut, minggir.